Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami tim BLDBI dari SMK Nurul Bayan akan menyampaikan argumen kami yang membahas tentang penggunaan plastik sekali pakai harus dilarang secara nasional. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deden Reza Aryadi. Perkenalkan, nama saya Evelyn Virginia Stinton. Perkenalkan, nama saya Nazma Alfazahira. Baik, kami akan langsung menyampaikan argumennya. Ada salah satu barang yang murah dapat ditemukan namun menimbulkan kerusakan pada dunia, membawa penyakit sehingga dunia terlihat seperti terjangkit parasit. Di zaman ini seharusnya kita mencari solusi karena ada dunia yang harus diperbaiki, yaitu bumi kita. Saya sangat setuju penggunaan plastik sekali pakai harus dilarang secara nasional. Larangan penggunaan plastik sekali pakai akan membantu melindungi kita semua dari berbagai paparan bahan berbahaya. Karena plastik sekali pakai mengancam kesehatan manusia dalam berbagai cara. Plastik sekali pakai sering mengandung bahan kimia berbahaya seperti bisphenol A atau BPA dan ftalat. BPA dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan diabetes serta masalah hormonal dan reproduksi. Zat beracun yang terpapar dari plastik dapat menumpuk di dalam tubuh manusia seiring berjalannya waktu, menimbulkan resiko kesehatan jangka panjang. Di dalam tingkatan tertentu, akumulasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada organ vital seperti hati, ginjal, dan otak. Sebuah riset yang dilakukan oleh Columbia University dan dipublikasikan dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences menemukan bahwa penggunaan berulang botol kemasan plastik dapat meningkatkan resiko paparan zat-zat berbahaya yang dapat mengakibatkan masalah kesehatan yang serius. Dalam banyak kasus, penggunaan plastik sekali pakai dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan, seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Plastik tidak dapat terurai secara hayati, sehingga dapat terus mencemari lingkungan dengan mikroplastik yang berbahaya selama ratusan tahun setelah digunakan. Dalam studi yang dilakukan oleh UN Environment Program atau UNEP berjudul Single Use Plastic: A Roadmap for Sustainability pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa sampah plastik berupa kantong dan styrofoam memerlukan waktu ribuan tahun untuk dapat terurai. Penelitian Jenna R. Jambek dari Georgia University tahun 2010 mengungkapkan bahwa setidaknya ada 275 juta ton sampah plastik yang tersebar di seluruh dunia, dengan 4,7 hingga 12,7 juta ton sampah berada di lautan. Ini artinya setiap 1 menit sampah plastik yang dibuang ke laut setara dengan 1 truk penuh. Dokter hewan Dwi Suprapti dari AIM Flying Vet Indonesian Aquatic Megafauna Veterinary Medicine Association mengatakan keberadaan plastik yang telah terakumulasi di lautan itu sangat meresahkan dan juga beresiko bagi makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Selain itu, plastik dapat memicu bencana alam seperti banjir, tanah longsor, pantai terkikis hingga kontur tanah tidak stabil. Selain itu, asap hasil pembakaran plastik dapat menyebabkan pencemaran udara, menyebabkan polusi yang pastinya tidak sehat bagi manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Plastik yang berubah menjadi mikroplastik dapat mengkontaminasi ekosistem darat dan air sehingga akan merusak rantai makanan. Menurut saya, dengan larangan dan data-data tersebut dapat mendorong masyarakat agar lebih membatasi penggunaan plastik sekali pakai ini dan mendorong inovasi agar menemukan bahan yang lebih ramah lingkungan. Dampak buruk plastik sekali pakai tidak hanya dalam aspek kesehatan dan lingkungan saja, tapi juga dalam aspek ekonomi. Setiap tahun, miliaran ton plastik berakhir sebagai limbah, memicu krisis pengelolaan sampah yang mahal dan mempengaruhi berbagai sektor.
dari kerugian sektor perikanan hingga penurunan pendapatan pariwisata akibat pencemaran. Penggunaan plastik sekali pakai tidak hanya membebani anggaran publik, tetapi juga menghambat inovasi dan menciptakan tantangan bagi perekonomian yang berkelanjutan. Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak yang signifikan dalam aspek ekonomi, seperti dalam biaya pengelolaan sampah di Indonesia. Menurut catatan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, anggaran pengelolaan sampah di Indonesia ditaksir sebesar Rp365.122 per ton. Artinya, untuk mengolah 67,8 juta ton sampah dibutuhkan anggaran sekitar 24,75 triliun. Dari fakta di atas, jelas bahwa penggunaan plastik sekali pakai memberikan kerugian yang besar sekali dalam aspek ekonomi. Ada juga alasan mengapa pelarangan plastik sekali pakai harus dilakukan secara nasional. Pertama, dengan adanya larangan ini dapat mendorong industri lebih berfokus pada produk ramah lingkungan. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dapat menurunkan biaya yang terkait dengan pengelolaan sampah. Yang ketiga, dengan mempromosikan kesadaran lingkungan, masyarakat akan lebih terbuka untuk mengadopsi produk alternatif. Secara keseluruhan, larangan ini bukan hanya tentang perlindungan lingkungan, tetapi juga tentang menciptakan ekonomi yang lebih resilient dan inovatif. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai juga dapat menurunkan biaya yang terkait dengan pengelolaan sampah. Melalui langkah ini, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik, baik secara ekonomi maupun ekologis. Intinya, pelarangan penggunaan plastik sekali pakai membawa hal positif bagi kita semua, terutama dalam aspek kesehatan, lingkungan, dan juga ekonomi. Maka dari itu, kita harus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, karena masih banyak alternatif pengganti plastik sekali pakai yang tentunya lebih ramah lingkungan. Seperti tas belanja ramah lingkungan, kantong sampah biodegradable yang dapat mengurangi dampak limbah plastik di tempat pembuangan akhir, kantong makanan kertas atau kain yang dapat terurai dengan lebih baik, dan masih banyak lagi alternatif yang lain. Dengan menerapkan solusi ini di dalam berbagai kesempatan, kita dapat secara signifikan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan lebih berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Namun, agar efektif, pemerintah dan masyarakat perlu didorong untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai. Oleh karena itu, ayo kita buat dunia kembali sehat dengan meningkatkan kesadaran tentang bahaya plastik sekali pakai. Karena setiap langkah kecil begitu berarti. Bersama kita bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.